Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya maksud saya di sini untuk mewawancarai pengalaman Bapak selama proses pemeriksaan. Sebelum memulai wawancara, bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih. Jadi nama saya Eko Surudi. Saya lahir di Tegal 7 Maret 1992. Sebelumnya, bersediakah Bapak untuk mewawancarai? Siap, saya setia. Baik, saya memulai wawancara. Pertama, bagaimana pengalaman Bapak selama mengajar? Pengalaman saya selama mengajar di mana, Pak? Di SMA, ya. Di SMA, ya. Karena saya bertanya mengapa mengajar di mana, karena pasti saya sebenarnya saya dulu SD. Kemudian sambil mengajar SD, sorenya saya kuliah di Universitas Madasati sampai dengan alhamdulillah lulus tahun 1997. Nah, sejak wisuda berarti tahun 98 saya pindah dari mengajar SD ke mengajar di SMA, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan pengalaman saya mengajar, ya alhamdulillah pernah mengalami pengalaman yang menyenangkan, yang menyedihkan, ya. Kalau menyenangkan, ya untuk hasil dari saya mengajar, alhamdulillah anak bisa lulus sampai dengan bekerja. Yang menyedihkan, ya kadang-kadang ada anak yang bertemu ternyata belum sukses, ya, bukan berarti tidak bisa. Yang kedua, menggunakan saat ini saya mengajar menggunakan kurikulum Merdeka atau IKM, ya, karena saya mengajar kelas 11. Yang ketiga, kendala selama menjadi guru. Kendala menjadi guru, jadi kendala terutama sekarang yang kurikulum IKM, ya karena ini kurikulum baru sehingga kami juga harus menyesuaikan, sekaligus juga siswanya jadi harus paham dulu merdeka belajar bagaimana, kemudian kami selaku guru pun merdeka mengajar bagaimana. Kendalanya tadi karena hal baru, kemudian kurikulum baru, maka kami harus belajar dulu, termasuk dengan perangkat-perangkatnya. Kami harus menyesuaikan. Kalau dulu dari program mengajar atau istilahnya sampai ya itu satuan pelajaran, kemudian sekarang menjadi modul, ada namanya SKD, sekarang menjadi CP, TP, dan sebagainya. Hal yang sangat disuka menjadi guru, yang jelas saya suka karena saya bisa mentransfer ilmu apa yang saya dapatkan ketika kuliah, kemudian ketika saya diklat, kemudian yang saya literasi sendiri saya sampaikan kepada siswa dan sudah paham, siswa bisa senang dan bisa mengaplikasikan sampai secara katakanlah secara formal dia sampai lulus, bisa melanjutkan, bahkan setelah melanjutkan kemudian sukses bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Itulah kepuasan yang saya berikan. Yang kelima, hal yang paling tidak disuka saat menjadi guru. Hal yang sangat tidak disuka menjadi guru, karena sudah lama saya jadi guru dari tahun 98, itu ternyata kurikulum berubah, ya, sehingga kami harus belajar lagi perubahannya bagaimana, kemudian bagaimana cara menerapkannya. Itu dari yang kurikulum. Kemudian dari peserta didik, karena peserta didik juga berganti-ganti tiap tahun, sehingga kami harus memahami karakteristik tiap-tiap siswa yang beraneka ragam. Dengan bagaimana dinamikanya, ya, terutama yang paling tidak suka karena sudah menemui anak yang tidak disiplin. Yang keenam, pernah
menggunakan metode pembelajaran apa Pak? Metode belajar yang pernah saya gunakan kalau dulu di klasik kan biasa ceramah, diskusi, kemudian lebih meningkat lagi kita mencoba diskusi yang bermakna misalnya dengan pembelajaran berbasis pada problem atau istilahnya problem listening ya. Nah, namun sekarang ketika sudah ke era digital, kami lebih senang menggunakan model yang blended learning, jadi perpaduan antara tatap muka kemudian dengan daring. Yang ketujuh, ceritakan model tersebut dan bagaimana perbedaan ketika diterapkan kepada siswa. Ya, untuk sekarang karena menggunakan blended learning, anak lebih antusias karena lebih dekat dengan anak. Karena anak sekarang lebih dekat dengan HP, maka kami coba memanfaatkan fasilitas HP untuk media pembelajaran. Apa bedanya ya? Yang perbedaannya dulu, kalau menggunakan metode yang dulu monoton, jadi yang aktif itu adalah gurunya. Tapi sekarang menggunakan blender yang aktif siswa, kemudian dengan referensi yang siswa juga, anak yang suka materi menggunakan video, maka kami berikan materi dalam bentuk video. Yang lebih suka dengan audio, ya kami berikan rekaman. Kalau yang suka dengan literasi, membaca atau tulis, ya kami sediakan buku, walaupun bukunya juga kadang dalam bentuk e-book. Yang ke-8, harapan ke depan untuk para calon guru. Harapan ke depan untuk calon guru, nah, yang pertama harus tetap belajar. Jadi walaupun nanti misalnya sudah menjadi guru, ya tetap harus belajar. Yang kedua, harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan sampai kita berpatokan pada dulu saya diajar oleh guru seperti ini. Nah, sekarang harus menyesuaikan eranya. Kalau sekarang era digital, kita harus berkembang dengan digital, harus bisa menyesuaikan dengan teknologi sekarang. Baik, yang ke-9, terakhir, harapan untuk pemangku kebijakan terkait dengan pendidikan. Untuk harapan pemangku pendidikan, terutama harapannya para pemangku kebijakan pendidikan itu melihat di lapangan, misalnya di sekolah yang dibutuhkan apa, misalnya buku, ya mohon untuk pendanaan buku tetap jangan sampai diberikan. Kemudian yang paling penting adalah kebutuhan sarana informatika, ya misalnya dengan menambah jaringan, jadi menambah dana untuk menambah jaringan di sekolah-sekolah. Sekian wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktunya Bapak Balita. Terima kasih.